saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita masih diberi waktu untuk menikmati Tuhan. Saudara-saudariku, Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sangat luar biasa. Di dalam tubuh kita ada saraf dan kelenjar tertentu yang mampu memproduksi, mampu menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin disebut juga hormon kebahagiaan. Mengapa disebut demikian? Karena ketika hormon ini bekerja di dalam tubuh kita, dia bukan saja mampu meredakan rasa nyeri di tubuh kita, tapi dia juga mampu menciptakan rasa tenang, nyaman, gembira, bahkan menyurutkan rasa stres di dalam diri kita. Hormon endorfin ini sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar tubuh kita memproduksi hormon endorfin ini? Para ahli kesehatan memberitahukan bahwa ketika hati dan pikiran kita tenang, gembira, pada saat itulah hormon ini diproduksi. Ketika hati dan pikiran kita tenang, pada saat itulah saraf dan kelenjar tertentu memproduksi hormon endorfin ini. Sungguh menarik bukan? Bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan hati, pikiran, fisik, dan mental yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ketika hati dan pikiran kita baik, maka fisik dan mental kita semakin baik. Ketika hati dan pikiran kita senang, maka fisik dan juga mental kita semakin lebih baik. Tapi sebaliknya, ketika hati dan pikiran kita penuh ketakutan, kekhawatiran, gelisah, rasa bersalah, penuh dengan dosa, maka itu semua membuat fisik dan mental kita menurun. Berbagai penyakit akan datang menyerang kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum para ahli menemukan hormon endorfin ini, sebenarnya Tuhan kita sudah terlebih dahulu memberitahukan tentang hal ini. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dituliskan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudariku, dalam kehidupan kita tidak lepas memang dengan yang namanya pergumulan, permasalahan, tantangan hidup. Dan semua itu bisa membuat kita begitu lelah, begitu stres, dan banyak penyakit menyerang kita. Tapi firman Tuhan memberitahu kita, atas semua itu ada obat yang manjur. Ada obat yang mampu memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi itu semua. Obat itu adalah hati yang gembira. Bagaimana caranya kita memiliki hati yang gembira? Ada banyak cara dilakukan orang. Berkumpul dengan teman, shopping, rekreasi, pergi ke luar negeri, berkomunitas, bersosialisasi, melakukan hobi, olahraga, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan orang untuk mendapatkan hati yang gembira. Tapi pertanyaannya, apakah itu semua bisa menjadi obat yang manjur dalam kita menghadapi setiap pergumulan? Sebagai anak Tuhan, kita pasti tahu bahwa itu semua sifatnya sementara. Kegembiraan yang bisa menjadi obat yang manjur adalah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, meyakini kasih, meyakini kuasa Tuhan, dan menjadikan Dia sumber sukacita kita. Itulah yang mampu memberikan kegembiraan di dalam hati, yang bisa menjadi obat yang manjur dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Saudara-saudariku, apakah saudara-saudari selama ini mencari-cari obat yang manjur menghadapi pergumulan hidup ini? Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita, kegembiraan di dalam hati, dan itu akan membawa kesehatan bagi kita, menjauhkan kita dari berbagai sakit penyakit. Ada satu lagu sekolah minggu yang pernah saya nyanyikan, dan saya yakin kita semua familiar dengan lagu ini. Saya akan menyanyikannya buat kita semua. Hati yang gembira adalah obat. Hati
hati